Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kebijakan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, gimana sebuah langkah pemerintah yang kelihatannya super abstrak dan cuma ada di atas kertas bisa benar-benar diterjemahkan jadi dampak ekonomi yang kerasa di dompet kita? Nah, kalau Anda suka membedah hal-hal semacam ini, Anda berada di tempat yang pas. Hari ini, kita bakal memetakan sebuah kebijakan yang sangat masif dan melihat persis gimana pergerakan uangnya di dalam sistem ekonomi kita. 200 triliun rupiah. Coba bayangin, nolnya aja ada 14. Skala suntikan dananya benar-benar luar biasa besar. Jadi, lewat aturan KMK nomor 276 tahun 2025, pemerintah kita memindahkan dana sebesar ini. Tapi gini, naruh uang triliunan di bank itu satu hal ya. Memastikan uang itu benar-benar memutar roda perekonomian dan nggak cuma ngendep. Nah, itu tantangan yang sama sekali berbeda. Oke, ini peta perjalanan kita buat menganalisis semuanya. Kita akan mulai dari membahas detail kebijakan dana 200 triliun ini, terus masuk ke pendekatan PDB ala Keynesian, ngelihat efek terhadap komponen PDB, lanjut ke intermediasi bank dan multiplier, dan pastinya kita tutup dengan ngebahas risiko di balik kebijakan. Kita langsung masuk ke bagian pertama, kebijakan dana 200 triliun, fondasi kebijakan. Inti dari kebijakan ini sebenarnya lumayan simpel. Pemerintah memindahkan saldo negara yang tadinya nongkrong di bank sentral langsung dikirim ke 5 bank komersial milik negara atau yang biasa kita sebut Himbara, mulai dari BRI, Mandiri, BNI, BTN, sampai BSI. Pertanyaannya buat apa? Tujuannya jelas, untuk naikin likuiditas perbankan ini gila-gilaan, biar mereka punya amunisi yang jauh lebih besar buat nyalurin kredit ke sektor-sektor yang produktif. Lanjut ke bagian kedua, pendekatan PDB ala Keynesian yang bakal jadi kerangka analisis kita. Nah, buat ngelacak aliran dana yang supermasif ini, kita butuh semacam kompas. Dan teori ekonomi makro ngasih kita rumus yang sempurna banget, yaitu pendekatan pengeluaran produk domestik bruto. Sederhananya, PDB itu dibentuk dari C untuk konsumsi, I untuk investasi, G untuk pengeluaran pemerintah, dan X-M untuk ekspor neto. Di cerita kita kali ini, kelima bank Himbara tadi adalah kartu domino pertamanya. Merekalah yang bakal memicu reaksi berantai ke setiap variabel di rumus ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, efek terhadap komponen PDB. Yuk kita bedah rinciannya satu persatu. Titik ledak pertamanya ada di sini nih, di komponen investasi alias huruf I. Logikanya gini, pas bank tiba-tiba punya banyak banget uang segar, likuiditas mereka melimpahkan, mereka jadi bisa nawarin suku bunga pinjaman yang jauh lebih menarik. Para pelaku usaha akhirnya berani ngambil kredit ini buat macam-macam hal produktif, kayak memperluas pabrik, beli mesin baru, atau nambah modal kerja mereka. Terus efek berantainya nyambung kemana? Ya pastinya ke konsumsi atau C. Bayangin deh, pas bisnis-bisnis tadi berekspansi dan beli mesin baru, mereka kan butuh orang buat jalanin mesinnya. Otomatis, mereka buka lowongan kerja baru. Orang-orang yang tadinya nganggur jadi punya gaji, dan pendapatan rumah tangga naik. Berdasarkan teori Keynes, saat masyarakat punya uang lebih atau pendapatan disposable-nya naik, mereka pasti mulai belanja barang dan jasa. Konsumsi pun langsung meroket. Lantas gimana dengan huruf G atau pengeluaran pemerintah? Nah, ini penting banget buat dilurusin. Penempatan dana 200 triliun ini bukan berarti pemerintah tiba-tiba belanja bangun jalan tol atau infrastruktur fisik ya, bukan gitu. Ini lebih ke dorongan yang nggak langsung. Pemerintah lagi pintar-pintar mengoptimalkan uang kas negara yang tadinya cuma diem alias pasif, biar jadi aktif dan produktif lewat perpanjangan tangan sistem perbankan. Buat komponen terakhir, ekspor neto, efeknya ini agak tricky dan bersyarat. Kalau bank nyalurin kreditnya ke industri perikanan atau pabrik-pabrik manufaktur yang jualan ke luar negeri, wah ekspor kita pasti melesat. Tapi kebalikannya, kalau kreditnya dipakai pengusaha buat ngimpor bahan baku atau beli mesin dari luar negeri, ya angka impornya yang bakal naik. Jadi efek bersihnya di komponen ini tuh bener-bener tergantung arah kreditnya mau dibawa kemana. Oke, masuk ke bagian keempat, intermediasi bank dan multiplier. Mari kita lihat reaksi berantainya. Ini dia keajaiban yang namanya multiplier effect, alias efek pengganda Keynesian. Urutannya jelas banget. Dari berangkas bank, uang mengalir jadi kredit. Kredit berubah jadi mesin pabrik. Mesin pabrik menciptakan lapangan kerja dan gaji buat pekerja. Sampai akhirnya ujung-ujungnya menumbuhkan ekonomi secara keseluruhan. Ibaratnya kayak kita nyiram air di tanah yang kering, airnya meresap, nyebar kemana-mana, dan bikin semua ekosistem di sekitarnya tumbuh subur. Tapi tunggu dulu. Di bagian kelima ini, risiko di balik kebijakan kita harus ngelakuin yang namanya cek realita. Teori emang selalu kelihatan sempurna di atas kertas, tapi kita harus sadar sama resiko di dunia nyata. Gimana kalau perbankan ternyata terlalu takut ngambil resiko dan ujung-ujungnya dana itu cuma ngendap lagi di bank?
Atau sebaliknya, gimana kalau likuiditas yang melimpah ini malah dipinjamkan buat utang konsumtif masyarakat? Kalau orang cuma belanja tanpa ada peningkatan produksi barang, yang ada kita malah ngiptain inflasi tinggi. Belum lagi kalau bank asal kasih kredit, resiko kredit macet alias NPL bisa tiba-tiba meledak. Jadi, pada akhirnya semuanya bermuara ke satu titik krusial. Kebijakan ini jelas punya potensi yang raksasa banget buat mendongkrak ekonomi kita. Tapi keberhasilannya 100% bertumpu pada perbankan sebagai aktor utamanya. Apakah mereka cukup berani dan bijak buat menyalurkan dana ini jadi urat nadi produksi nasional, ataukah uang 200 triliun ini bakal berakhir cuma jadi likuiditas pasif yang diam di berangkas? Menurut Anda gimana? Terima kasih banyak udah ikut membedah materi ini bareng saya. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa di sesi analisis kita yang berikutnya.